Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa ba'd. Ananda sekalian, kelas IPA 7. Pada hari ini tanggal 7 Oktober 2021 kita akan mempelajari terlebih dahulu sistem manajemen dalam seluruh usaha ya. Kemudian tetap kita project kita yaitu pembuatan buku pantun ya, kita akan sambut kembali pada pembelajaran berikutnya. Ananda sekalian, sekarang antum buka bukunya, kemudian antum tolong buka judul buku judul tentang bab budidaya tanaman. Oke, budidaya tanaman pangan. Nah, kemudian silahkan untuk tambang emas antum, berarti akan suruh antum ya, silakan raising hand untuk membacakan apa judulnya budidaya tanaman pangan dan apa saja sub-sub judulnya. Itu saja. Ya, apa sub-sub judulnya tolong dibacakan kepada Abati. Baik, tolong dibacakan subjudul. Siapa yang raising hand sebentar? Oke. Mana yang raising hand-nya? Bacakan apa saja subjudulnya. 1, 2, 3. Nggak ada yang raising hand. Kemudian Abati akan tunjuk saja. Oke. Muhammad Sakib. Ada kamu ada bukunya nggak? Ada bukunya kamu? Ada Abati. Ada. Ya, kamu buka tuh. Dari tadi kan Abati udah disuruh buka. Sudah Abati, sudah saya buka dari tadi. Ya, kenapa nggak raising hand atau hanya untuk membacakan itunya aja? Ya Abati. Coba apa saja subjudulnya di sana? Mengenai wirausaha produk budaya tanaman pangan, yang pertama, perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Lalu yang kedua, proses produksi budidaya tanaman pangan. Yang ketiga, perhitungan harga pokok budidaya tanaman pangan. Yang keempat, pemasaran langsung budidaya tanaman pangan. Yang kelima, hasil kegiatan usaha budidaya tanaman pangan. Makasih Abati. Baik. Coba kamu budidaya tanaman pangan. Oke. Budidaya tanaman pangan. Oke. Terus ulangi. 1 apa tadi? 1, perencanaan usaha budidaya tanaman pangan.
perencanaan itu adalah planning. Terus proses produksi budidaya tanaman pangan, ya ini proses itu ada sebuah sistemnya. Terus perhitungan harga pokok budidaya tanaman pangan, budgeting, ya budgeting. Terus pemasaran langsung budidaya tanaman pangan, marketing. Terus hasil kegiatan usaha budidaya tanaman pangan, hasil. Terus apa lagi? Marketing. Ya, hasil. hasil kegiatan usaha. Ya, di sini ada evaluasi. Evaluating. Jadi kita akan membahas tentang sistem manajemen dari sebuah usaha. Ini 47 terus nanti IPS, apalagi IPS itu hanya 18 sampai 30. 12 menit. Allah Akbar. Sekarang sampai 18. Oke, masih ada 14 menit. Anda sekalian, semua usaha-usaha apapun, pertama perlu perencanaan, ya. Kemudian perlu sebuah proses, perlu ada pembiayaannya, kemudian ada marketing pemasarannya, kemudian ada evaluasi hasil, ya, hasil barangnya. Dan kan begini, setelah proses tentu saja ada hasil, ya, oke. Setelah hasil kemudian dipasarkan, marketing, dipasarkan. Setelah dipasarkan harus dievaluasi, begitu, ya. Nah, kita akan bahas sekarang sistem manajemen, jadi sistem pengelolaan. Abati akan buka ini nampak ini di sini. Halo, papan tulis ini nampak nggak? Nampak Abati. Ini yang Abati tulis 6M plus 1I, nampak ini? Nampak? 6M plus 1I? Tidak ada Abati. Tidak ada, ya? Berarti nggak bisa begitu sistemnya. Harus dirubah lagi. Nggak ada, ya. Oke, sekarang ada nampak? Sudah, ya? Ada 6M1I, ada? Sudah Abati. Nah, yang pertama adalah orangnya dulu. Siapa ahlinya? Siapa karyawannya? Siapa yang akan melaksanakan satu usaha? Tentu orangnya. Nah, ini unsur-unsur manajemen, ya. Kita akan bicarakan ini adalah unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen. Oke. Unsur-unsur manajemen. Kita bicarakan unsur-unsur manajemen. Jadi siapa saja orangnya. Kemudian yang kedua adalah money. Tadi budgeting, ya. M yang kedua money. Tadi ada budgeting. Kemudian yang ketiga sistem, tadi disebut sistem, metode, ya, caranya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah harus ada materialnya, bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk sebuah produksi. Kemudian yang kelima adalah mesin, ya, mesin, ya. Kemudian yang keenam itu setelah ada hasilnya maka tadi ada pemasaran, marketnya. Oke. Jadi siapa saja
sasaran atau marketnya. Yang pertama adalah man. Di sini orangnya, ahli. Jadi kita harus ada yang pertama dibicarakan kalau membuat sebuah usaha adalah siapa pelaksananya, siapa pelakunya, siapa karyawannya, dia ahli harus di bidang apa saja dan lain sebagainya. Yang kedua tentu saja ada pembiayaan, ya, berapa anggarannya, ini budgeting. Yang ketiga bagaimana sistemnya, jadi metode cara. Nah, yang keempat adalah bahan-bahan apa saja. Yang kelima, alat apa saja yang digunakan, yang modern maupun yang tradisional, yang efektif dan efisien. Kemudian setelah itu, siapa sasarannya, siapa marketnya, seperti itu. Nah, siapa orangnya, ya, berapa biayanya, bagaimana metodenya, apa saja materialnya, mesin, peralatan apa yang akan digunakan, siapa saja marketnya. Sebelum melakukan untuk mengetahui ini semua, matikan itu siapa yang membuka itu. Untuk mengetahui ini semua, ini perlu yang namanya adalah informasi. Nah, informasi ya, informasi. Jadi plus informasi. Informasi ini sangat dibutuhkan sekali untuk sebuah usaha untuk sebelum melaksanakan usaha. Nah, sekarang pertanyaannya dari mana informasi itu? Informasi ini bisa didapatkan dari buku, oke? Informasi ini bisa didapatkan dari pakar ya, para ahli. Informasi ini bisa didapatkan dari hasil survei ya, dan lain sebagainya dari internet ya, informasi. Jadi sebelum antum melakukan sebuah usaha perlu riset, ya perlu mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi tentang apa? Tentang orang, tentang tentang 6M-nya ini, ya tentang 6M-nya ini. Demikian Ananda ya, semoga antum bisa memahaminya. 8:10 kalau nggak salah tadi sampai 8:14 sampai sini. Silahkan. Abadi harapkan antum ada feedbacknya untuk merespon 18. Oh, masih ada 7 menit tuh, masih banyak waktu. Silakan antum bisa bertanya untuk mengelaborasi materi ini. Abadi persilahkan antum untuk bertanya. Silakan raising hand. Abadi lihat udah ada yang raising hand belum? ...28 orang tadi yang masuk, kalah oleh IPA 8 masuk ininya. Ini udah kita udah mau selesai baru pada masuk. 28, 30, 29, oke. Mana yang raising hand-nya? Coba antum elaborasi, antum pertajam dengan sebuah pertanyaan, silakan. 1. Oh, nggak ada yang bertanya. 2. 3. Kalau nggak ada yang bertanya, Abati sekarang balik bertanya pada antum. Karena nggak ada yang bertanya, ini masalahnya. Ini apa? Belum ada yang bertanya. Ntar. Antum harusnya memanfaatkan waktu yang relatif singkat ini dengan antum bertanya. Harusnya. Ini malah baru ada yang masuk. Baik. Perempuan. Ada yang bertanya nih?
Yang laki-laki aja dulu. Galang, kamu Galang. Ya, Halo Bati. Galang. Kita sedang membicarakan apa barusan? Unsur-unsur manajemen, Abati. Ada berapa unsur manajemen? Ada 6M plus 1, plus I. Oke. Kira-kira antum memahami itu? Yang belum saya Ya. paham, Abati, unsur yang ke-6, Abati. Yang market. Ya. Siapa sasarannya atau siapa marketnya itu tempatnya atau orang, Abati? Oke, Sasarannya baik. tuh. Baik, terima kasih. Coba Abati jelaskan. Apa? Ntar Abati ini kan dulu ininya. Oh. Oke. Kembali lagi ke sini. Ya. 18. Oke, 4 menit lagi. Nampak ini udah? Udah nampak? Papan tulisnya udah nampak? Halo? Galang, udah nampak ini? Sudah, Abati. Baik, sekarang kita bicarakan market ya. Tadi pertanyaannya adalah mengenai market. Gimana ya? Kalau ini papan yang hijau, nampak nggak papan hijau? Enggak. Enggak, Abati. Oh, berarti kalau papan yang hitam ini nampak? Nampak, Abati. Nampak. Oke, baiklah ya. Sekarang kita tarik ke sini tentang market. Ya, market itu artinya satu lokasi, place ya. Di sini place, lokasi. Kedua adalah price, ya, harga. Price, harga. Oke. Banyak ini teori-teori ini ya. Oke lah, place, price. Kemudian juga place itu ya position. Oke, baik. Kemudian juga sasaran. Oke. Yang ketiga, tadi apakah tempat ataukah apa? Oke, market itu masalah tempatnya di mana, wilayahnya di mana. Apakah tempat ini, ini berarti sempit ya ininya. Oke, dengan ini aja, dengan suara aja. Apakah tempatnya ini adalah misalnya di satu wilayah tertentu, ya? Apakah kabupaten tertentu, provinsi tertentu, negara tertentu, atau memang ini bisa di mana saja. Nah, itu tentukan dulu. Price, harga. Harga penting sekali. Apakah ini terjangkau nggak oleh masyarakat yang ada di tempat di satu wilayah ini terjangkau atau enggak? Itu price, ya. Itu market itu yang harus di ini. Kemudian juga spesifikasi sasaran lah ya. Sasarannya. Misalnya sasaran itu begini. Apakah ini produk ini untuk anak-anak, untuk dewasa, untuk manula? Nah, itu sasaran ya. Jadi untuk siapa? Atau untuk semua orang? Itu loh. Kemudian juga apakah ini dari gender ya, dari sudut gender? Kan ada produk yang hanya untuk wanita saja, ya hanya untuk wanita saja. Apa contohnya ya lipstik kan untuk wanita saja, gitu kan? Atau hanya untuk laki-laki saja, atau transgender, atau untuk semua, kan gitu. Celana dalam misalnya, ya itu bisa laki bisa perempuan, tergantung produk. Jadi gitu ya, yang disebut pasar tadi, market itu. Pertama tempat, kedua harga, ketiga sasaran, dan masih banyak lagi di antaranya ini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Anak-anak sekalian,
ingat ya, khususnya Abati, umumnya semua guru, kalau ilmu itu ingin terbuka, ya dielaborasi namanya, itu harus ada bertanya. Kalau nggak bertanya nggak bisa. Seperti Abati ini, kalau makanya itulah mahal yang bertanya tuh. Makanya Abati katakan tambang emas. Nggak akan terungkap kalau nggak ada pertanyaan gitu loh. Kalau seandainya masih ada waktu, ini waktu udah pas 8.18. Berarti bisa mengelaborasi, bisa menggali lebih dalam lagi. Karena keterbatasan waktu sudah selesai. Jadi cukup sekian saja Ananda sekalian ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada pertanyaan tadi dari siapa? Dari Galang. Itu pun harus dipaksa untuk bertanya dulu. Ya, tapi ini udah bagus IPA 7 dibanding dengan IPA 8 tadi sepi, jempling, nggak ada pertanyaan. Susah kali. Jadi nggak tergali oleh Abati. Ananda sekalian, waktu sudah lebih 1 menit. Abati tidak mau mendolimi guru yang lain. Kita cukupkan sekian saja. Ucapkan hamdalah, doa kafaratul majelis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Abati. Terima kasih Abati. Terima kasih.